Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Tergantung kalian menonton video ini di pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal bab gravitasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya gravitasi dan medan gravitasi. Ya, kita kenang sejenak. Kita ingat-ingat kembali. Gaya gravitasi itu simbolnya F besar. Seperti ini ya. Satuannya Newton, itu rumusnya F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Ini untuk gaya gravitasi. Untuk medan gravitasi itu simbolnya G kecil, ya, bukan G besar. Kalau G kecil itu medan gravitasi, kalau G besar itu konstanta gravitasi. Untuk G kecil ini medan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Rumusnya sama dengan G kali M per R kuadrat. Seperti ini ya. Langsung saja, singkat waktu, latihan pertama atau latihan 1. Ada benda A dan C terpisah sejauh 1 meter. Seperti gambar di bawah ini. Tentukan posisi benda B dari benda A agar gaya gravitasi pada benda B sama dengan 0. Ya. Nah, di sini ada benda A, masanya 1 kg, benda C masanya 4 kg. A dan C terpisah sejauh 1 meter, ini sudah digambarkan. Nah, di sini ada benda B, masanya 2 kg. Nah, benda B ini diposisikan di mana agar agar gaya gravitasi di benda B itu sama dengan 0 ya. Agar gaya gravitasi di benda B itu sama dengan 0. Nanti kita bisa memposisikan benda B di sebelah kiri A, kita bisa memposisikan benda B di sebelah kanan C, atau kita bisa memposisikan benda B di antara A dan C. Di antara ya, bukan di tengah-tengah, di antara. Tapi bukan di antara kalian. Ya, langsung saja. Opsi yang pertama, kita letakkan benda B di sebelah kiri benda A. Nah, benda B dan A itu berinteraksi kan? Benda B dan C juga berinteraksi. Sekarang kita gambar satu-satu. Kita coba lihat benda B dan benda A. Interaksi gaya gravitasi itu saling tarik-menarik. Jadi, benda B gayanya itu ke kanan karena ditarik ya, saling tarik-menarik ya. Di sini ada FBA. FBA itu gaya yang dialami oleh benda B akibat benda A. Arahnya ke kanan karena A-nya ini juga di kanan. Ini interaksinya tarik-menarik ya, sangat mudah sekali. Jadi kalian harus tahu teorinya dulu atau dasarnya dulu, level satunya dulu, menggambarkan gaya gravitasi. Sekarang kita lihat interaksi B dan C. Interaksi B dan C juga saling tarik-menarik ya. Jadi B tertarik ke kanan juga ya. Ini ada FB C. Gaya gravitasi yang dialami benda B akibat benda C, ini FBC. Nah, karena gayanya sama-sama ke kanan, tidak mungkin lah nanti resultannya sama dengan 0. Jadi karena searah, nanti resultan ini jumlahkan, nanti nggak mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0, nggak mungkin ya. Jadi yang pertama ini posisi tidak mungkin karena sama-sama ke kanan, nanti resultannya dijumlahkan ya, nggak mungkin 0. Terus opsi yang kedua, kita letakkan benda B di sebelah kanan benda C di sini ya. Kita letakkan di sini. B berinteraksi dengan C. B juga berinteraksi dengan A. Kita lihat B dan C dulu. Ini interaksinya saling tarik-menarik ya. Gaya gravitasinya itu saling tarik-menarik interaksinya. Jadi arahnya ke kiri karena saling tarik-menarik. B dan C itu saling tarik-menarik. B tertarik ke kiri ya. Ini ada FBC ya. Gaya gravitasi pada benda B akibat benda C ditarik, tarik-menarik ya. FBC. Nah, BA bagaimana? Benda B dan benda A sama saja saling tarik-menarik ya. Arahnya kemana? Arahnya ya ke kiri juga ini. Kita lihat FBA. Nah, ini searah, sama-sama searah. Kalau tadi arahnya ke kanan, kalau yang ini arahnya ke kiri.
Ya, kalau searah nanti resultannya dijumlahkan. Jadi sama saja ya, tidak mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0. Jadi yang gambar 1 dan gambar 2 ini tidak mungkin menghasilkan resultan sama dengan 0 ya. Opsi terakhir kita letakkan benda B di antara benda A dan benda C. Benda B berinteraksi dengan A, benda B berinteraksi dengan C. B dengan A saling tarik-menarik, arahnya ke kiri ya. Di sini FBA arahnya ke kiri. Dengan B dengan C arahnya ke kanan. Nah, posisinya berlawanan ini ya, gayanya ya, arahnya ya. Nah, kalau berlawanan seperti ini memungkinkan resultan di B itu sama dengan 0. Syaratnya apa? Syaratnya adalah besar FBC sama dengan FBA atau besar FBA sama dengan FBC. Contoh gampangnya, ada sebuah meja, yang satu ditarik ke kanan 5 Newton, yang satu ditarik ke kiri 5 Newton, maka resultannya itu sama dengan 0. Jadi harus sama. Nanti kita punya persamaan FBA sama dengan FBC. Ini posisi yang mungkin ya. Nah, langsung saja benda A dan benda C itu tadi jaraknya 1 meter ya. 1 meter kan. Nah, sekarang saya misalkan jarak benda B ke A itu X meter. X meter. Kalau B ke A itu X meter, berarti B ke C itu berapa? B ke C otomatis 1 meter dikurangi X meter. Nanti hasilnya ini 1 min X meter. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Mudah-mudahan. FBA sama dengan FBC karena tadi syarat agar gaya gravitasi pada benda B itu sama dengan 0. Ini syaratnya. Besarnya FBA sama dengan FBC, ini syaratnya. Ya, FBA itu G kali MB per G kali MB kali MA per RPA kuadrat sama dengan FBC G kali MB kali MC per RBC kuadrat. Ini ada komponen yang sama ya, bisa dicoret atau saling menghilangkan. Jadi sisanya ini MA per RPA kuadrat sama dengan MC per RBC kuadrat. Ya, yang perlu diperhatikan ini RBA dan RBC. RBA jarak benda B ke A itu X meter. Nanti dikuadratkan. RBC itu 1 min X ya. Nanti juga dikuadratkan. Nanti dikurungi biar tidak bingung. Biar nggak mabur ya. Nah, massa benda A itu 1 kg. Jarak B ke A itu X ya. RBA itu X. Jadi X kuadrat. RBC itu 1 min X. Ya, ini harus dikurungi biar nggak ucul ya, nggak mabur, biar jelas juga ya. Nah, biar mudah mengoperasikannya, kita kumpulkan yang ada kuadratnya di satu ruas. Boleh di kiri semua, boleh di kanan ya. Ini saya contohkan di kiri. Ini pindah ruas saja. Ini pindah ruas, tukerannya silang. 1 min X kuadrat tukeran dengan 1 ya, tukeran ini satunya di sini. Kalau kalian ingin pindahnya ke kanan, berarti 4 tukeran sama X kuadrat seperti ini ya, sama saja nanti. Ini saya contohkan di sini. Nah, di sini ada kuadrat ya. 1 min X kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat kita akar ya, kedua ruas. Kita akar agar kuadratnya hilang ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Kuadratnya hilang, 1 min X per X ya, kuadratnya hilang. Nah, yang sebelah sini, yang kanan ini akar 4 per 1 itu dioperasikan. Ini sama saja akar 4 dibagi akar 1. Akar 4 itu 2, akar 1 itu 1 ya. Kalau sudah seperti ini tinggal perkalian silang biasa, sangat mudah sekali ya. Perkalian silang biasa nanti ketemu X sama dengan 1 per 3. Karena X itu jarak B ke A, jadi jarak B dari A itu sudah kita temukan 1 per 3 meternya. Jadi seperti itu, mudah sekali. Semoga bisa ya. Semoga tidak ada yang bingung, amin. Nah, kita lanjut ke latihan soal 2. Ini ada dua buah benda A dan benda B berada di dua ketinggian yang berbeda. Benda A berada di permukaan bumi, sedangkan benda B berada pada ketinggian R di atas permukaan bumi. Jika R adalah jari-jari bumi, maka perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan benda B adalah, nah kita
Gambarkan saja. Di sini ada bumi, jari-jarinya R ya. Ada benda A berada di permukaan bumi, ini benda A permukaan bumi. Terus ada benda B pada ketinggian R di atas permukaan bumi. Nah, ini benda B berada di R di atas permukaan bumi, ini R ya, di atas permukaan bumi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ditanyakan GA banding GB, medan gravitasi A banding medan gravitasi B. Kita sudah tahu medan gravitasi itu G besar kali M per R kuadrat. Karena bendanya bumi, maka massa dari bumi. G kali massa bumi ya, per R kuadrat. Yang perlu hati-hati nanti R-nya. Nanti kalau mencari GA, itu kan R-nya RA. RA-nya itu jarak benda A ke pusat bumi. Kalau yang RB itu jarak benda B ke pusat bumi ya. Nah, langsung saja ini GA. G kali M bumi per RA kuadrat. RA itu jarak benda A ke pusat bumi. Nah, karena benda A itu di permukaan bumi, maka jaraknya itu sama saja jari-jari bumi R kuadrat seperti ini ya. Sekarang kita cari GB. Medan gravitasi B, GM bumi per RB kuadrat. RB-nya itu jarak benda B ke pusat bumi. Benda B-nya di sini, pusat buminya di sini. Bisa dengan mudah ya. B ke permukaan bumi itu R. Permukaan bumi ke pusat bumi itu R. Jadi tinggal dijumlahkan R tambah R itu 2R. Jadi ini 2R kuadrat, ini dikurungi biar tidak bingung ya, tidak mabur. Nah, 2R kuadrat itu sama saja 2 kuadrat kali R kuadrat, jadi 4R kuadrat seperti ini. Nah, kita bandingkan GA banding GB ya. Tinggal ditulis ulang, GA itu GM bumi per R kuadrat, GB-nya ini tinggal disalin ya. Karena ini operasinya perbandingan atau pembagian ya. Ini biar mudah mengoperasikannya kita ganti dengan perkalian, nanti tukeran ini. Dibalik ya, dibalik 4R kuadrat di atas, GM buminya di bawah. Seperti ini. Nah, di sini ada komponen yang sama. Bisa dicoret, saling menghilangkan. Jadi sisanya ada 4/1 ya. Jadi perbandingan GA banding GB itu 4/1. Seperti itu. Semoga tidak ada yang bingung. Amin. Ya, mudah saja ini. Jangan bingung-bingung ya. Nah, di sini ada tugas. Ada 3 soal ya tugasnya. Silahkan kalian kerjakan, nanti upload di e-learning kita. Ini tugasnya ya. Nanti kalian upload di e-learning kita, pilih mata pelajaran fisika, nanti dikumpulkan di pengumpulan tugas bab gravitasi. Nanti filenya harus berbentuk PDF ya. Seperti itu. Jangan sampai ada yang telat ya. Kalau telat saya hukum, tidak saya nilai ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.